Suara Budaya Sulawesi Selatan. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya, dan salam jumpa kembali di program acara obrolan khusus Kita Indonesia, tentunya dengan merawat etika pergaulan di ruang publik dan digital. Nah, kali ini sahabat budaya kita bersama owner dari Roti dan Brownies Daeng, PIC owner Roti dan Brownies Daeng, Mbak Susilowati ya. Nah, tentunya akan menghadirkan di ruang dengar Anda kurang lebih 50 menit ke depan bagaimana kita mendengarkan kisah sukses di dunia nyata ini bersama PIC owner Roti dan Brownies Daeng. Tema kita santun di jempol sukses di dunia nyata. Tentunya Kita Indonesia hadir menemani Anda sahabat budaya di obrolan khusus hingga di jam 12 waktu Indonesia Tengah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Kak Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Jadi terima kasih banyak sudah hadir di Pro 4 RRI Makassar, dan ini cukup sangat kebanggaan juga untuk Pro 4 RRI Makassar karena bisa mendatangkan PIC ownernya Roti dan Brownies Daeng. Ada Kak Susi, dan tentunya Roti dan Brownies Daeng ini kalau di Makassar sudah sangat terkenal ya, sudah ada beberapa titik lokasi yang ada Roti Brownies Daeng, bahkan di samping RRI juga ada. Iya. Nah, ini juga sudah sangat terkenal di media sosial, Facebook, Instagram, sampai ke aplikasi online ya, sudah ada ya Roti dan Brownies Daeng. Nah, mungkin Kak Susi bisa diceritakan sedikit bagaimana perjalanannya ini untuk membangun bisnis kuliner apalagi di era digital. Iya, silakan. Kalau Roti Daeng itu untuk bicara masalah online, dunia per-onlinean itu tak lepas dari berawal dari Facebook ya. Facebook. Nah, dari situ kita saya terutama waktu itu saya berdayakan di fanpage. Jadi saya olah fanpage sehingga saya hubungkan ke akun utama. Dari akun utama kemudian dari situ menjaring para customer, dan saya utamakan yang lokal karena percuma kalau di luar dari daerah nangkep kita, tapi yang lokal nggak kita ini. Dari situ kita olah lagi, naik ke IG, dan waktu pandemi itu menjadi titik balik. Saya harus publish ini luas-luasnya. Saya buka semua pasar, semua lini itu saya tembus, dan alhamdulillah justru
waktu pandemi menjadi titik balik beranjaknya jualan kita di online. Gitu. Jadi memang ada positifnya juga ketika pandemi Iya. untuk para UMKM ini ya, UKM. Mungkin eh, ya waktu itu mau nggak mau kita dipaksa untuk jadi para gabuters gitu. Apa nih yang harus kita lakukan? Iya. Makanya kita wah ini harus di ini nih apa kita push untuk online itu. Ya, untuk lebih ke jualan online. Betul. Ya. Iya. Nah, kemudian ini mungkin bisa diceritakan ini roti dan brownies Daeng mulai dari tahun berapa ya? Mulai sebelum tahun 2015 kita sudah jualan ya. Cuma untuk outlet utamanya kita buka di tahun 2015 di Jalan Aropala, Hertasning. Nah dari situ alhamdulillah berkembang ke daerah perumahan dataran, Jalan Lemena, kemudian sekarang sudah ada di bandara, di check-in, terus di beberapa rumah sakit Kemenkes gitu. Iya. Dan di beberapa tempat termasuk di daerah Mutiara. Oke. Mutiara Tol gitu. Iya. Nah, ini Kak Susi kan berawal di tahun 2015. Ini kenapa bisa langsung ada ingin buat roti dan brownies Daeng? Ini namanya roti dan brownies. Dia bergandengan ini roti dan brownies ini. Iya. Sebenarnya kalau ini awalnya roti Daeng. Iya. Nah itu dari namanya aja CV roti Daeng. Cuma kalau kita menjual roti saja, biasanya kan selalu beriringan antara bakery and cake, kemudian patisserie gitu, itu kan selalu beriringan. Nah, akhirnya kemudian munculkan dari itu brand kita naikkan jadi yang kita kembangkan itu justru di brownies. Oh sekarang lagi boom brownies, masuk aja ke brownies gitu. Di situ sih sebenarnya kita semua ada, kue tradisional juga ada gitu, termasuk kue ulang tahun juga. Oh gitu. sudah ada juga Ada ya? dari awal muncul itu sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada kue ulang tahun, cuma namanya aja roti dan brownies Daeng. Nah itu untuk supaya nyampe ke customer itu kita ambil seleb-selebgram gitu, supaya kan ini orang kalau baca cuma roti dan brownies, kalau ini ada nggak sih? Nah itu kita munculkan menggunakan para selebgram dan mengoptimalkan online ini. Iya. Jadi sekarang lebih ke era mengikuti perkembangan era digital ya, Kak Susi. Nah, kemudian kan ini sudah ramai sekali nih media sosial. Dan memang di fanpage itu setiap kita buka pasti muncul molen inilah ya. Pokoknya rata-rata semua hampir lebih ke UKM kulineran ya, dan lebih ke cake juga ini ya. Nah, ini kan sudah sangat ramai dan banyak sekali interaksi yang terjadi baik positif maupun negatif. Nah, ketika mengapa etika atau sopan santun itu tetap penting dalam interaksi di dunia maya, khususnya bagi pelaku usaha seperti roti dan brownies Daeng ini? Ya. Sebenarnya kalau dunia maya itu tidak jauh dengan dunia nyata, jadi selalu beriringan. Ya. Jadi begitu juga saat kita menyikapi sesuatu yang terjadi, apakah itu sekarang yang berkembang itu haters gitu ya, bukan hanya fans gitu, tapi haters itu, nah itu nggak ada bedanya antara nyata dan ini kita berusaha tetap santun saja gitu. Ya kalau mengecewakan kita jangan segan-segan untuk mengucapkan maaf gitu, kemudian begitu juga saat mendapat pujian itu menjadi bonus. Kalau pujian itu sesuatu yang biasa, tapi kalau kritikan itu justru yang membuat kita itu harus berbenah berbenah, terus perbaiki gitu. Memperbaiki rasa dan kualitas. Betul. Ya. Iya. Nah kemudian jadi tapi memang hampir sering ada
netizen juga ya di Iya. komentar-komentar Iya. dari media sosialnya. Ya, dan itu memang hampir sering ya, Kak. Ya, komentar negatif maupun positif itu tetap kita kita terima ya. Iya. Kita terima karena itu akan selalu berdampingan. Nggak akan lepas gitu. Iya. Oke, kemudian kalau misalnya ada yang datang ke tempat langsung ya, misalnya habis beli ini terus kayaknya sampai di rumah ada perubahan rasa atau ada bagaimana ya, apakah memang biasanya diganti yang baru atau ada syaratnya atau gimana itu, Kak? Yang pasti kan kalau ini kita pasti tanyakan kapan belinya. Nah, itu biasanya jangan buang struk, itu kekuatan dari customer ya. Jangan pernah buang struk gitu. Biasanya mereka itu sering ada yang meninggalkan. Kita ingatkan, Pak, bahwa itu menghindari struk itu. Kita menghindari jika ada kejadian seperti itu. Apakah ada perubahan rasa atau kemudian menemukan sesuatu yang seharusnya tidak di situ gitu. Nah, itu bisa kita terima gitu. Langsung kita ganti gitu. Tidak jarang juga kita memberikan advice lebih ya terhadap customer ini gitu. Tapi itu wajib harus struknya dipegang. Wajib, karena bisa jadi kan itu berapa hari yang lalu gitu, tidak saat itu gitu. Iya. Oke, kemudian kita sering lihat komentar ya dan interaksi yang kurang pantas di media sosial. Terus bagaimana Roti Daeng ini? Tadi sudah menyikapi komentar-komentar negatif, keluhan pelanggan yang disampaikan lewat media sosial. Apakah ada strategi khusus juga ini, Kak? Strategi khusus paling kita bahas dulu di internal. Kenapa ada semacam ini gitu. Nah, itu biasanya kita lempar kembali ke publik ya, ke publik. Nah, di situ itu nanti akan muncul sendiri. Jadi para customer yang memang merasakan nggak seperti itu gitu. Biasanya muncul dari mereka sendiri sih. Makanya kita tidak setajam apapun kritikan mereka, kami tidak pernah menutup kolom komentar. Oke. Ya. Nah, itu biasa memang ada yang menutup kolom komentar ya. Iya. Jadi memang sebenarnya juga komentar dari para netizen juga itu bisa jadi kita lebih berhasil lagi. Iya, betul. Oke. Iya. Nah, kemudian kan tadi 2015. Nah, Kak Susi sendiri ini saya tadinya mikirnya Kak Susi orang asalnya dari sini. Oh, gitu ya. Karena kan namanya Roti dan Brownies Daeng ini. Iya, ternyata asli dari Jawa dari ya? Jawa. Oke. Nah, itu dari Jawa ke sini dari tahun berapa, Kak? Dari tahun 2013. 2013 dan memulai usaha Roti dan Brownies Daeng itu awalnya roti nih, Kak? Iya, Roti Daeng. Roti Daeng itu Roti di Daeng. Sebelum di Hertasning itu numpang di rumah makan Ulu Juku. Rumah makan Ulu Juku yang di Racing Center. Iya. Itu awalnya di situ dulu. Iya. Tapi memang buat roti juga di situ. Tidak sih, sebenarnya memang cikal bakal dari Roti Daeng itu sendiri gitu. Sebelum dapat tempat yang di Hertasning itu mungkin sudah mulai membangun. Cuma pas gongnya itu tahun 2015 itu, jadi kita opening gitu. Oke. Di 2015. Iya. Jadi buat roti, tapi dan resep membuat rotinya memang dari Kak Susi sendiri atau ini ada tim juga? Ada tim, ada tim bakery. Kebetulan saya di cake and patisserie gitu, aneka cake gitu. Terus ada juga divisi kue tradisional itu ada sendiri. Iya. Jadi ada tim yang kerjasama ya. Ya, betul. Oke. Nah, kemudian untuk pendengar ini ya, khusus untuk pendengar kita yang mungkin baru memulai usaha kecil ini, mungkin apa kesalahan umum yang sering dilakukan pelaku usaha terkait etika bermedia sosial yang harus dihindari nih, Kak? Cepat menyerah ya. Iya, saya lihat beberapa teman-teman itu biasanya di UKM gitu, saya lihat mereka cepat menyerah.
saat menemukan benturan atau apa gitu, itu cepat menyerah. Sayang gitu, mereka sudah membuat sesuatu kemudian harus berhenti hanya karena dia menemukan benturan-benturan tadi gitu. Oke, kayak komentar-komentar Iya, negatif ya Kak ya. betul. Jadi memang harus kuat mental juga nih sebagai Betul. pensiuner ya. Iya. Biasanya kalau kasus sih kalau dapat komentar negatif begitu, kan biar pasti kita pengen juga membela diri Rita gitu ya. Kalau saya ya pasti, yang pasti Iya. itu kalau kita tidak seperti itu ya sebenarnya santai. Kalau saya santainya itu ini apa namanya, nggak terlalu kelihatan ya, cuman ini apa yang harus ini. Tapi yang pasti saya nggak ini, Nggak mengabaikan nggak juga. mengabaikan. Kepikiran Nah, juga iya, ya. kepikiran juga. Iya. Gitu. Jadi harus memang berbenah ini supaya. Tapi itu ya. Biasanya yang ini kita bahas di internal sih, bahas internal apa yang harus kita lakukan. Justru itu yang kekuatan netizen itu, yaitu nanti kita lempar lagi ke publik aja. Bener nggak begini? Mereka akan ini sendiri. Kemudian kita tampilkan, kita nggak berhenti. Misalkan ada masalah itu, tetap bikin sesuatu konten itu akan tertutupi dengan sendirinya. Oke. Nah, itu kita balas dengan prestasi. Dibalas dengan prestasi itu yang Iya. mesti Iya. diambil positifnya juga ini para Iya. UKM yang ada di luar sana ya, dan jangan menyerah. Betul. Baru memulai untuk bermedia sosial ya seperti itulah. Media sosial harus ada, kita terima komentar negatif dan juga positifnya. Iya. Nah, Kak Susi dan juga untuk pendengar, sebentar kami akan kembali menemani Anda, kita nikmati dulu yang satu ini. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Mampu memecah kita karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan.
Baik, Sobat Budaya, Anda masih mendengarkan kami di program 4 RRI Makassar dan masih tentunya di Kita Indonesia merawat etika pergaulan di ruang publik dan digital. Tentunya santun dijempol, sukses di dunia nyata bersama PIC Owner Roti dan Brownies Daeng. Baik, Kak Susi, iya kita review dulu nih yang di yang ada di depan tak ini apa-apa ini yang di bawah sekarang ini. Ini ada beberapa produk unggulan dari kami. Nah, ini varian cream cheese itu adalah ini best seller di tempat kami. Oke, ini cream Siapa cheese yang ya. kenal? Iya, untuk di roti Daeng. Iya, saya pernah coba juga itu emang. Ini ada yang coklatnya juga ya. Iya. African. Afrika. Ini karena gelap ya. Itu full roti ya yang di bawah saat ini. Untuk ini roti. Nah, kalau ini ada brownies. Brownies. Nah, ini namanya brownies biasanya orang hanya ini. Kalau kita itu bukan hanya warna, tapi karena konsepnya memang benar-benar coklat. Itu coklatnya itu jauh lebih dominan atau komposisi coklatnya jauh lebih tinggi dibanding tepungnya. Tepungnya. Kita enggak, justru kita tonjolkan coklatnya. Makanya dia untuk Brownies Daeng ini jauh lebih unggul juga ya dibanding ya Brussels. Nah itu kalau ini kue-kue tradisional. Ini ada sus buah, ada kue pelita khas ini, khas Makassar. Berarti lengkap ini ya, semuanya kue tradisional. Nah kalau misalnya pendengar ada acara keluarga dan acara kantoran ini juga bisa ada snack boxnya juga ya? Iya, dan kami di kantor-kantor sudah masuk, termasuk di dinas-dinas juga. Kita sudah melayani pesanan. Alhamdulillah. Terus yang kotak itu Kak, yang ada minuman herbal itu? Ini. Nah ini kita membina usaha ya, membina usaha. Jadi roti Daeng itu tidak hanya berhenti di produk-produk ini. Kebetulan karena Makassar itu sedang menaikkan UMKM, makanya kami bina. Ini namanya dari produk dari Mulkan Mimbaun, coklat jahe. Coklat jahe. Base-nya jahe dan coklat gitu. Nah ini minuman herbal untuk mengurangi gejala flu atau batuk gitu. Iya, jadi padahal ada coklatnya juga ya. Ada coklatnya gitu. Kemudian ini bisa yang abon tuna panggang. Nah ini tidak digoreng. Jadi dipanggang, aman buat dari batita gitu ya, batita sampai orang tua gitu. Pelanggan customer kami itu banyak yang pesan ini, biasanya para ini lansia gitu. Ini dimakan dengan bubur ini biasanya. Bubur, nasi gitu aja biasanya. Jadi sudah banyak varian ternyata masih banyak ya. Dan ini bukan diproduksi di roti Daeng, tapi menjadi binaan dari roti dan brownies Daeng. Jadi ada binaannya juga roti dan brownies Daeng. Ada, kita nggak mau berhenti di situ. Nah kebetulan yang ini baju yang saya pakai pengembangan dari bisnis ini Lontara Daeng. Iya betul. Saya sudah melirik-lirik dari tadi ini. Iya. Bajunya saat saya pakai sudah ada yang minat mau beli. Kalau dijual hubungi saya. Ini produksi dari masuk dalam perusahaan juga Brownies Daeng ya? Brownies Daeng. Itu masuk di outletnya atau ada khusus di outlet? Kita di outlet juga display. Jadi kita bekerja sama dengan dari Unhas gitu, dengan dosen batik gitu ya, batik tulis, Lontara. Yang dari ini ya, UNM ya kalau nggak salah ya. Bukan, dari Unhas. Dari Unhas ya. Baik. Nah jadi sangat berkembang sekali saat ini ya untuk
roti dan brownies daeng. Nah, kemudian tentang kesuksesan ini Kak Susi, banyak orang yang beranggapan bahwa viral itu adalah segalanya. Nah, kemudian ada kan etika digital itu juga sangat penting ya. Nah, ini menurut Tak bagaimana cara membangun citra positif dan profesional di media sosial sehingga bisnis roti daeng bisa sukses dan tidak hanya di dunia maya juga di dunia nyata. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dunia maya dan dunia nyata itu berdampingan. Iya. Jadi nggak ada bedanya. Kita tidak boleh mengabaikan kritikan-kritikan tadi itu. Iya. Justru yang kita bangun itu justru dari kritikan-kritikan customer ini tadi. Iya. Nah, mungkin ada etika digital yang sangat penting ini bagaimana menurut dari roti dan brownies daeng? Harus bijak ya. Oke. Menggunakan jari-jari kita gitu. Terutama para generasi muda ini biasanya yang emosinya up and down itu dalam waktu yang sangat cepat gitu. Jadi harus tetap bijak, berpikir santuy dikit gitu. Iya. Iya. Oke, jadi harus tetap bijaksana untuk betul. melihat para komentar-komentar netizen. Kemudian ini ya harus sejalan dengan media sosial dan juga di kehidupan nyata. Apalagi di roti dan brownies daeng ini yang sudah merambah kemana-mana. Terus ini sudah ada di luar dari Makassar ini Kak? Atau belum? Alhamdulillah. Tahun 2025 ini kami sudah mulai membangun di Jakarta. Ya, sudah kita buka link gitu untuk usaha tersebut gitu. Ya, jadi untuk sekarang baru sementara merintis untuk Iya. Biasanya kan orang pusatnya di Jakarta. Iya, kita lawan arus. Lawan arus ya. Tetap di sini yang jadi pusat dari mencoba roti keluar dari zona nyaman. Iya. Nah, kemudian di Sulawesi Selatan sendiri sudah ada di mana-mana titiknya nih Kak? Kalau di Makassar pusatnya Hertasning, cabang Dataran ada di perumahan perumahan Mutiara yang deket tol itu. Terus ada juga di Bandara Check-in, ada di beberapa rumah sakit, Unhas, Tajudin, Talasa City, Rumah Sakit Mata Talasa City. Terus ada juga di Rukodaya, ada juga di kabupaten belum ada Kak? Kabupaten belum. Oh, belum menyentuh ke sana. Belum. Kita baru ini aja, belum, masih ini kemudian langsung coba peruntungan di ibu kota. Oke, langsung ke Jakarta, belum ke kabupatennya Sulawesi Selatan dulu ya. Oke, mudah-mudahan nanti habis dari situ bisa dilihat lagi titik kabupaten yang cocok untuk roti dan brownies daeng. Oke, nah untuk promosi media sosial juga bisa menjadi sarana edukasi. Adakah cara-cara kreatif yang dilakukan roti daeng ini untuk mengedukasi pelanggan atau pengikutnya tentang pentingnya etika baik saat berbelanja online atau berinteraksi di ruang publik ini? Biasanya yang sudah kami lakukan itu kita bikin sejenis lomba, biasanya kan menjelang Agustus ini. Nah, ini kan momennya itu yang sudah kita lakukan itu kita buka untuk umum, bikin konten tentang roti dan brownies daeng. Apapun itu maksud semua produk, tinggal pilih mau yang mana gitu. Tinggal dari situ. Jadi buat lomba ya, pada 17 Agustus. Betul. Oke, jadi biar juga saya kalau mau ikut lomba bisa ya. Oh, bisa. Tinggal tunggu ininya aja. Oke, jadi nanti dimasukkan lewat apa? Apalagi ini kan 17 Agustus udah mulai. Biasanya itu yang sudah itu di IG sama di TikTok. TikToknya juga ada ya. Nilai kami ya pasti like sama LKS itu.
Oke, like and comment, comment and share. subscribe. Oh, share ya, lebih ke share, share, lebih ke lebih share. pilih ke share-nya. Ke share. Iya. Oke, jadi ada terus kalau berbelanja online biasanya sering-sering kayak barangkali dapat juga customer banyak sekali pertanyaannya lewat online. Ini. Itu padahal akhirnya bentuknya akhir-akhir nggak pesan ini. Oh, Sering. buat kami itu biasa sih ya. Oke. Sama seperti window shopping gitu kan. Ya window shoppingnya untuk online itu kan pasti mereka tanya. Paling enggak mereka sudah tanya itu feedback bagus buat kami. Oh, dia sudah tahu roti daeng. Gitu. Kalaupun nggak jadi beli nggak masalah. Gitu. Oke, jadi hanya bertanya pun itu sudah menjadi feedback itu sudah, untuk buat roti kami, brownies daeng ya. Kalaupun dia tidak sempat beli atau mungkin biasanya kan begitu nanya. Sama kayak window shopping kalau kita jalan di mall gitu. Gitu kayak saat ini waduh masih banyak nih kebutuhan ya. Akhirnya mundur lagi. Itu kayak seperti itu aja. Tapi tidak ada rasa kecewa ini jadi. Biasa. Oke. Iya, biasa terjadi. Cuman kita ini aja gencar lagi gitu. Iya, oke. Bikin konten lagi lebih. Jadi memang konten yang diutamakan untuk sekarang ini. Ya, harus sewa selebgram juga. Sewa selebgram. Tapi memang termasuk melibatkan para kreator-kreator yang internal gitu, yang di roti daeng gitu. Nah, ini kan kita manfaatin itu aja dulu. Kalau ini udah ini baru kita keluar gitu. Ya, berarti timnya sendiri ya yang punya kreativitas konten kreator ya. Iya. Terus tapi memang ini ya Kak, kalau ada konten kreator dan selebgram memang ada feedback yang lebih besar ya. Pasti. Biasanya itu ada beberapa kita sudah gunakan satu selebgram. Itu waktu itu followernya itu naik tajam ya, langsung 2 kali lipat gitu. Langsung followersnya roti dan brownies daeng ya. Tapi laris di counter juga? Di counter juga. Baik online maupun pesanan online maupun ini visit yang datang ke outlet gitu. Karena kan nyampe waktu itu bintang selebgramnya ini dia bagus gitu. Bagus cara penyampaiannya ke masyarakat, ke publis ya. Iya, karena memang sekarang juga ada beberapa dia sewa ini selebgram atau konten kreator, tapi pas kita sendiri yang pergi nyoba makan berbeda itu. Iya. Jadi memang harus di ini juga di seleksi juga ya. Iya. Karena kan biasanya ada selebgram terlalu lebih gitu. Terlalu lebay gitu. Akhirnya pas sampai di sana ternyata biasa ini makanannya be aja. Oke. Nah, kemudian media sosial ini sering menjadi wadah untuk berperang komentar. Ini berperang komentar ini ceritanya ya. Bagaimana kita menciptakan ruang digital yang damai dan positif di mana setiap orang bisa saling mendukung bukan menjatuhkan ya. Kita sih kan kalau perang komentar itu kan ya itu selalu ada haters sama fans gitu ya. Nah, itu biasanya kalau kami sendiri sebagai admin itu menyikapi netral. Jadi nggak pro sama fans, nggak pro juga sama ini. Jadi kita juga bukan menyerang yang haters gitu. Jadi kita diamkan aja, kita tumpuk lagi dengan prestasi, kita tumpuk lagi dengan konten-konten yang lebih menarik gitu. Jadi sehingga itu akan tertutupi dengan sendiri. Jadi lupa apalagi ini karena udah ketutup gitu kan, sekian tayangan gitu. Berarti memang harus selalu standby ya untuk perhatikan komentar para haters dan juga fans ya. Iya, ada tim yang ini. Oke, jadi ada tim khusus itu untuk perhatikan ya. Iya. Nah, kemudian ini untuk para pengikut dan pelanggan setia Roti Daeng, ini bagaimana kita melihat terkait cara mereka berinteraksi di media sosial, baik itu di akun Roti Daeng maupun di akun pribadi mereka sendiri. Ya.
Interaksinya alhamdulillah lancar gitu ya, biasa. Ini sih kita lebih ke apa namanya? Biasanya kalau dia habis beli review, nah itu selalu kita tanggapi, baik itu ungkapan terima kasih ataupun kita juga share ulang tayangan mereka, itu kita share ulang, kita naikkan, kita jadikan story gitu. Story di Instagram, Pasti ya. itu langsung kita lakukan. Iya. Jadi ada feedbacknya ketika misalnya saya sebentar makan nih, Iya. baru saya buat story di Instagram, terus saya tandai roti brownies daeng, Iya. itu sebentar kita fallback juga ya. Iya pasti. Oke. Kami fallback, kemudian kita naikkan lagi itu. Tambahkan cerita story-nya ya. Oke. Baik, jadi memang sangat tidak boleh juga ditinggalkan di zaman era sekarang ini jualan melalui online dan juga digital ini ya Kak Susi. Baik, sebentar kita lanjut lagi sahabat budaya, kami di sesi terakhir kami hadirkan dulu yang satu ini. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mati aku jatuh cinta kepadamu. Jauh-jauh aku datang dari tanah Jawa. Ku arungi lautan bebas hanya untuk jumpa denganmu. Karena aku rindu padamu. Mati aku jatuh cinta padamu.
cinta kepadamu. Anak darah tanah Ogi selalu menawan hati. Alun asir api bangi, wajahmu terbawa mimpi. Hamidah, oh Hamidah. Kau jiku minasai, aku hadir di sini. Ribola ampo indahmu untuk meninang dirimu. Ingin ku jadikan teman hidupku selama hayat di kandung badan. Sungguh mati aku jatuh cinta kepadamu. Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di program 4 RRI Makassar di program acara obrolan kita Indonesia. Nah, di penghujung kebersamaan kita bersama PIC owner Roti dan Brownies Daeng ya, Kak Susi ini bicara tentang santun di jempol sukses di dunia nyata. Nah, adakah harapan dari Roti dan Brownies Daeng ini untuk masa depan ekonomi digital, terutama dalam hal etika pergaulan dan juga sopan santun? Silakan. Oke, harapan kami itu ke depan kami tetap dan selalu akan berkolaborasi dengan para kreatif muda, karena mereka selalu bertumbuh dan berkembang, memunculkan sesuatu yang ajaib gitu. Iya. Seperti itu sih. Jadi selalu Iya. ada kreativitasnya para Betul. konten kreator muda Iya. ya. Walaupun makanannya roti ya dan brownies biasanya kalau Gen Z itu yang kreator muda itu Iya. dia lebih milih makanan yang Korea-Korea. Iya. Untuk tapi saya yakin roti itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Oke. Jadi nanti dari kami aja tinggal bagaimana akan mengemas atau repack dengan tampilan-tampilan terbaru dan kekinian gitu. Lebih kekinian lagi. Nah, kemudian peran media dan komunitas bisa membantu pelaku usaha dan masyarakat luas ini untuk terus merawat etika baik di dunia maya maupun nyata ya. Jadi apakah memang peran media ini dan apalagi Roti dan Brownies Daeng ini sudah ada ini ya kayak Abun Tuna, ada dia mengikut ya dengan Roti dan Brownies Daeng gitu. Iya. Kita kira-kira apakah peran media dan komunitas ini bisa membantu pelaku usaha? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi tidak akan lepas namanya media itu dengan usaha kita itu akan selalu beriringan. Begitu juga komunitas. Komunitas kita harus terbarui gitu, menemukan satu komunitas atau mencari komunitas-komunitas yang bisa membantu kita tidak tergerus oleh sesuatu yang baru gitu. Justru kita harus selalu beriringan gitu. Beriringan ya. Iya. Jadi memang harus selalu beriringan peran media dan juga komunitas ya. Nah, kemudian terakhir ini
Untuk para pendengar di rumah ini ya Kak Susi, agar mereka bisa menjadi warga digital yang bijak dan bertanggung jawab ya, apalagi khususnya di komentar yang akan biasanya itu komentar positif dan negatifnya ini untuk para pendengar. Silakan Kak Susi. Ya, pesan saya untuk para netizen gitu, gunakan jempolmu dengan sesuatu yang positif gitu. Iya. Jangan, karena biasanya namanya penyesalan itu Iya. ada di belakang gitu. Jangan sampai nanti menimbulkan suatu yang akhirnya ada tuntutan. Biasanya kalau nggak keterlaluan sih nggak ya, kita nggak tanggapi gitu. Asal nggak ada gambar-gambar yang menyesatkan gitu. Itu Dan menjatuhkan okay, nama baik iya. nama baik Roti dan Brownies Daeng. Jadi gunakan jempol Anda sesantun mungkin, dan sebelumnya harus berpikir dulu sebelum berkomentar ya. Iya. Sebelum ngetik komentar harus berpikir dulu ini, apalagi untuk mengomentari. Nah, terus terakhir ini juga nih Kak Susi, harapan ke depan ini untuk Roti dan Brownies Daeng. Ya, silakan. Harapan kami, ingin tetap menampilkan sesuatu yang baru, dengan tampilan yang kekinian tadi, Tanpa merubah tanpa rasa. merubah rasa, pasti. Iya, oke, baik Kak Susi, terima kasih banyak kebersamaannya di program acara obrolan Boleh khusus. saya kasih pantun? Boleh sekali. Saya minta cakepnya ya. Iya, oke, cakep, iya. Beli duku di pasar Pabayeng-bayeng, Cakep, mampir ke warung beli sempol. cakep. Mari Ki pecinta roti dan brownies Daeng, selalu bijak menggunakan jempol. Oke, cakep ya. Harus bijak menggunakan jempol Anda ya, sahabat betul. budaya, dan menggunakan digital itu harus lebih sopan dan juga santun ya. Baik, terima kasih Kak Susi kebersamaannya di program obrolan khusus Kita Indonesia. Kami pamit ya sahabat budaya dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.